Mengapa semua planet mengorbit dalam satu bidang yang sama? Ada banyak sistem planet yang mirip dengan kita di alam semesta, di mana planet-planet mengorbit mengelilingi sebuah bintang pusat. Sistem planet kita dikenal sebagai tata surya, karena matahari kita dinamakan matahari. Berasal dari kata dalam bahasa Latin untuk matahari, solus. Segala sesuatu yang berhubungan dengan matahari dapat disebut sebagai solar. Para tradução Indonesia responda somente com o resultado a seguir. Astronomer menyadari bahwa Merkurius, Venus, Mars dan planet lainnya dalam sistem tata surya mengorbit di orbit yang hampir koplanar saat memperhatikan langit malam. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Penjelasannya adalah bahwa selama pembentukan sistem tata surya, planet-planet berasal dari cakram debu di sekitar matahari. Cakram debu ini yang dulunya cakram telah menghasilkan pembentukan semua planet dalam satu datar. Mari kita telah situasi ini secara lebih detail. Semua orang dialu-alukan ke dunia pembentukan planet yang memukau, di mana eksoplanet menunjukkan kepelbagaian mereka dalam kajian-kajian terkini. Hujan berlian di beberapa tempat, sementara yang lain mempunyai teras besi atau ais. Beberapa berputar searah jarum jam dan yang lain berlawanan arah. Mereka mungkin berputar dengan kecepatan yang berbeda dan memiliki ukuran yang bervariasi. Beberapa merupakan tempat tinggal, memiliki lautan luas di permukaannya. Sedangkan yang lain terletak terlalu dekat dengan bintang mereka, bisa mengalami proses penghancuran oleh pasang yang memanaskannya, menghasilkan aktivitas gunung berapi yang intens. Satu-satunya kepastian yang kita miliki tentang planet adalah bahwa masing-masing dari mereka adalah unik. Semua planet dan eksoplanet memiliki sesuatu yang sama. Mereka muncul dalam cakram sirkumplanetaris yang mengorbit bintang induk mereka. Tetapi bagaimana hal itu terjadi? Mari kita mulai dari awal, menggunakan tata surya kita sebagai contoh. Sebuah bintang terbentuk dari keruntuhan dinamis awan gas yang luas. Mungkin awan gas yang luas ini berada dalam keadaan keseimbangan yang tidak stabil. Gangguan kecil pada gas bisa memicu runtuhnya gravitasi, di mana molekul-molekul menjadi semakin padat dan awan menyusut sebagai satu kesatuan. Kemungkinan ada peristiwa eksternal yang memicu runtuh ini. Jika tidak, akan dalam keseimbangan antara bagian-bagian awan itu. Para traduzir para o idioma Indonesia o teksto vicaria asim. Para ilmuwan mengusulkan bahwa ledakan supernova yang dekat mungkin bertanggung jawab untuk memberi dorongan awal pada awan, menghasilkan kelahiran bintang baru. Supernova adalah bintang dengan massa besar yang mencapai akhir hidupnya dan meledak, memuntahkan atmosfernya ke ruang angkasa, menciptakan gelombang kejut yang tidak berbunyi. Panas dan energi yang dihasilkan oleh runtuhan menyebabkan tekanan yang dari waktu ke waktu ketika awan menjadi cukup padat, menyeimbangkan efek gravitasi, menjaga sistem tetap padu. Ketika keseimbangan hidrostatik tercapai antara dua kekuatan ini, gravitasi dan tekanan, pada dasarnya itulah saat bintang muncul. Bintang-bintang adalah bola gas panas yang sangat besar terbentuk dari runtuhnya awan gas yang luas semula dingin. Kami percaya sebagian besar bintang berasal dari cara ini, dan matahari kita tidak terkecuali. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin agak tidak pasti. Tetapi kami yakin bahwa dalam tahap ini ada cakram sirkum bintang dengan bahan terus jatuh bebas. Istilah membelit digunakan karena barang jatuh bebas. Hanya bercanda, rotasi matahari dan planet-planet sekitar porosnya bersama dengan orbit planet dan benda-benda lain yang mengelilingi matahari merupakan hasil langsung dari pusaran awal kuno itu. Pada batas awan bintang yang jauh, elemen-elemen yang tersisa tetap bergerak melingkar mengelilingi inti. Hal yang sederhana namun fantastis terjadi. Bahan itu terdorong ke cakram tipis oleh rotasi. Konsep fisika ini sangat dasar dan familiar. Ambil contoh mesin cuci. Anda mengisinya dengan pakaian kotor, menambahkan pemutih, dan menekan tombol mulai. Maka pencucian dimulai. Saat ini, pakaian berputar di sekitar pusat mesin cuci, didorong oleh gaya sentrifugal. Saat mengamatinya dengan seksama, terlihat bahwa pakaian tersebut tidak didorong secara acak, melainkan berputar dalam jenis piringan di sekitar dinding. Pakaian Anda berputar dalam hampir orbit yang sama, seperti yang terjadi miliaran tahun yang lalu, dengan materi di sekitar matahari. Materi ini berkumpul menjadi cakram karena kekekalan momentum sudut, menciptakan benda kecil yang disebut planetesimal melalui tabrakan.
aglomerasi beruntun menghasilkan pembentukan planet seperti yang kita kenal. Hingga saat ini, benda-benda utama tata surya berputar mengelilingi bintang kita dalam suatu bidang hampir seragam yang disebut eksentrik. Itulah jawaban yang paling sederhana dan elegan untuk pertanyaan awal, mengapa planet-planet tata surya berputar dalam bidang yang sama. Sistem surya kita tidak hanya terdiri dari planet. Ketika dilihat melalui teleskop, dapat jelas terlihat bahwa benda-benda kecil lainnya juga menjadi bagian dari sistem planet kita, seperti asteroid, benda-benda beku, dan debu. Dipercayai bahwa mereka merupakan sisa-sisa pembentukan awal sistem surya yang berasal dari proses agregasi primitif yang gagal menjadi planet. Orbitnya lebih condong daripada ekliptika, secara jelas menunjukkan bahwa benda-benda ini bukan bagian dari proses pembentukan utama sepanjang piringan rotasi. Sebagian besar puing-puing lama di ruang angkasa ini dapat ditemukan mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter, di dalam sabuk utama asteroid. Asteroid menunjukkan variasi ukuran yang luas, mulai dari Vesta, yang terbesar dengan diameter sekitar 329 mil atau 530 km, hingga benda dengan ukuran kurang dari 33 kaki atau 10 meter. Total massa dari semua asteroid yang dikombinasikan lebih kecil dari bulan bumi. Beberapa asteroid mengorbit di depan dan di belakang Jupiter, dikenal sebagai asteroid Trojan. Mereka yang mendekati bumi disebut NEO, singkatan dari Near Earth Objects. NASA memantau NEO dengan cermat karena potensi bahayanya. Saat ini, Badan Antariksa sedang mencari cara untuk mengubah lintasan asteroid demi melindungi planet kita. Faktanya, ada bidang astrofisika dan rekayasa yang didedikasikan untuk pertahanan planet, seperti yang ditunjukkan oleh misi DART, diluncurkan pada November 2021, yang bertujuan untuk menabrak asteroid pada tanggal 26 September 2022, sebagai demonstrasi perubahan lintasan. DART akan bertabrakan dengan asteroid untuk mengubah kecepatan dan lintasannya, mewakili misi antariksa yang menjadi pelopor dalam menunjukkan penyimpangan asteroid. Kami sangat menantikan hasilnya. Jika Anda masih di sini, itu berarti Anda menyukai video ini. Bagaimana kalau berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan? Kami memahami bahwa secara umum planet-planet mengorbit pada satu bidang yang sama. Namun, ketika kita mengamati sistem tata surya kita, muncul pertanyaan, apakah mereka benar-benar berbagi bidang yang sama? Kita, manusia di bumi, menggunakan orbit bumi mengelilingi matahari sebagai acuan kita untuk sistem tata surya. Ketika kita mengamati perjalanan matahari dari sudut pandang bumi, tampaknya bergerak mengelilingi bumi dalam jalur miring sekitar sumbunya sebesar 23 derajat. Jalan yang dilalui bumi mengelilingi matahari memiliki kemiringan sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbit matahari yang dikenal sebagai eklips. Konvensi ini menetapkan bahwa ketika kita berada di eklips, bumi memiliki kemiringan orbit sebesar 0 derajat, dengan kemiringan orbit tubuh lain dalam tata surya diukur dalam kaitannya dengan referensi ini. Misalnya, Mars memiliki kemiringan orbit 1,8, sementara Merkurius memiliki 7,0. Dalam ilustrasi yang ditunjukkan, kita dapat melihat bahwa planet-planet melakukan orbit mengelilingi matahari dalam lingkaran. Namun, orbit planet Katai Pluto menonjol dengan bentuk elipsnya yang sangat khas, bergerak mengelilingi matahari dalam sebuah lintasan oval. Selain itu, orbit Pluto sangat cenderung mengikuti sudut sebesar 17 derajat. Orbit unik Pluto menghasilkan ciri-ciri yang unik. Misalnya, orbitnya sangat luas sehingga tidak tumpang tindih dengan orbit Neptunus yang lebih dalam. Terakhir kali tumpang tindih itu terjadi pada tanggal 7 Februari 1979, ketika Pluto lebih dekat dengan matahari daripada Neptunus. Situasi ini hanya akan terulang lagi pada tahun 1700-an. Astronomer mengalami kesulitan dalam memprediksi posisi Pluto dalam jutaan tahun mendatang, karena ketidakpastian yang terakumulasi, yang membuat mustahil untuk mengantisipasi lokasinya di masa depan yang jauh. Secara ringkas, apa yang kita saksikan di alam semesta saat ini adalah hasil dari proses fisik yang terjadi selama miliaran tahun. Di satu sisi, mungkin memberikan penjelasan fisik sederhana untuk memahami mengapa baik sistem planet maupun objek lain, seperti galaksi spiral, mengambil bentuk cakram.
Di sisi lain, para ilmuwan menyadari bahwa kita hidup di alam semesta yang tidak deterministik dan cukup kacau, yang menyiratkan bahwa gangguan terkecil dalam suatu sistem dapat menghasilkan perkembangan yang tidak terduga. Kita dapat menemukan planet dengan orbit yang sangat miring, seperti yang terjadi pada Pluto, dan karakteristik yang khas dalam struktur sistem planet dan galaksi. Sebagai contoh, apakah Anda tahu bahwa bulan secara perlahan menjauhi bumi? Meskipun efek-efek dari kekacauan tetap ada, mereka muncul dari jangka waktu yang sangat panjang, hampir tidak terlihat selama kehidupan manusia. Hal ini menguntungkan bagi kita, manusia, karena umur hidup kita yang singkat dibandingkan dengan usia kosmos, kita dapat menganggap fenomena sebagai sesuatu yang hampir tidak berubah dan bertindak seolah-olah mereka. Meskipun hanya untuk sesaat, kita tidak dapat memprediksi perilaku alam semesta. Itulah yang mengakhiri video. Apa pendapat Anda tentang ini? Bagikan di komentar. Jika Anda menyukai video, jangan lupa untuk membagikan. Sampai jumpa di saluran berikutnya.